Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita di sini diskusi aja ya, sharing. Nah di sini saya mau sebelumnya kenalan dulu deh. Nama saya Ica. Saya mahasiswi semester 6 jurusan DKI di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau teman-teman sebelah sini dari mana nih? Mulai dari nama dan alamat. Saya Angga, jurusan kedokteran di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya Firman, saya sebagai pekerja teknisi di Kamboja, yaitu membereskan teknisi tegangan listrik tinggi Kamboja. Saya namanya Afril, saya seorang HRD. Kakak Danila, psikologi di rumah sakit Jakarta tuh. Aslinya mah dari jauh lah. jauh. Oke, karena kita dari berbagai latar belakang yang berbeda ya. Kalau memang ada ide gagasan mungkin bisa disampaikan di sini aja teman-teman. Nah di sini saya ingin sharing mengenai ruang lingkup kesehatan mental. Sebelumnya teman-teman di sini udah ada yang tahu belum nih kesehatan mental itu apa sih? Kalau dari ilmu psikologi, kesehatan mental itu mencakup tentang diri seseorang gitu, kesehatan jiwa seseorang. Betul. Nah, betul sekali tadi apa kata Kamila ya. Di sini juga menurut WHO bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang sejahtera baik secara fisik, batin, emosional dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman. Ruang lingkup kesehatan mental ini yang pertama ada kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Nah, apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antara suami dan istri, kemudian orang tua dengan anak, atau antara saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Jadi dalam keluarga juga kita harus bisa menjaga kesehatan mental gitu, antara orang tua dan anaknya gitu ya, antara suami dan istri. Nah selanjutnya ada kesehatan mental di lingkup sekolah. Nah, seperti halnya dalam keluarga, di sekolah juga didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik ini dipengaruhi oleh iklim sosial. Nah, pengetahuan serta pemahaman pimpinan sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor tentang kesehatan mental. Jadi di ruang lingkup sekolah, kepala sekolah atau jajaran para guru ini harus tahu gitu pentingnya kesehatan mental agar bisa menerapkan di sekolah, agar siswa-siswanya bisa terjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Yang ketiga, kesehatan mental di tempat kerja. Nah, di tempat kerja juga tidak dapat dipandang sebelah mata ya. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Nah, misalnya individu yang terkait di dalamnya diantaranya adalah pejabat, pimpinan, pegawai, atau karyawan. Jadi di tempat kerja juga harus bisa saling menjaga kesehatan mental antara hubungan dengan sesama teman kerja, dengan pimpinan, gitu ya. Nah, yang keempat ini ada kesehatan mental di bidang politik. Nah, di bidang politik juga kesehatan mental sangat diperlukan. Indikasi gangguan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif dan lain-lain. Kita banyak menemukan ya calon-calon
legislatif gitu. Contohnya mungkin calon DPR yang gagal jadi DPR gitu. Itu banyak yang kena mental. Banyak yang bahkan hampir gila gitu, stres. Maka dari itu di bidang politik juga penting, kita harus menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, kesehatan mental di bidang hukum. Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh seorang hakim agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Nah, di mana sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hukum. Tidak hanya hakim, namun segenap individu yang berkecimpung di bidang hukum ini seyogianya memiliki mental yang sehat. Sehingga dengan terbentuknya mental yang sehat, individu lebih mampu bekerja sesuai tupoksinya. Dalam bidang hukum juga, kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita, apalagi seorang hakim gitu ya. Karena hakim kan memutuskan suatu perkara gitu ya. Jadi harus bisa menjaga mentalnya gitu. Selanjutnya, kesehatan mental dalam kehidupan beragama. Nah, berbagai pendekatan dapat digunakan dalam mengatasi gangguan mental pada individu. Pendekatan agama merupakan bentuk pendekatan dalam penyembuhan gangguan psikologis yang merupakan bentuk paling lama diterapkan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Seperti halnya, ada memang beberapa gangguan kesehatan mental yang bisa disembuhkan dengan cara-cara keagamaan gitu ya, seperti ruqyah. Kemudian apalagi ada yang tahu? Bimbingan rohani. Iya, bimbingan rohani. Apalagi? Caksilat. Oh, bukan. Keagamaan ya Kak. Agama. Seperti terapi wudhu, terapi sholat gitu ya. Akan tetapi terapi-terapi yang berbau agama ini memang lebih lama gitu. Nah, selanjutnya nih, tujuan mempelajari kesehatan mental. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, kenapa kita harus belajar kesehatan mental? Tujuannya agar apa sih? Karena kita kan makhluk sosial yang mana berinteraksi dengan orang lain ya Bu. Tentu orang lain ini tipenya beda-beda, kadang tidak sesuai dengan bagaimana prinsip kita dan mengganggu kondisi jiwa kita. Nah, perlu adanya pelajaran kesehatan mental ini untuk kita belajar bagaimana mengelola emosi kita Bu ya, supaya dapat menerima dan dapat memahami orang lain juga. Agar bisa menerima ya, Iya. dan memahami orang lain. Ada lagi? Mungkin agar lebih bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Betul gitu ya. sekali. Nah, apa yang disebutkan oleh Angga dan Kak Firman ini benar sekali ya. Selain itu juga beberapa tujuan kenapa kita harus mempelajari kesehatan mental. Yang pertama itu untuk memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya. Jadi, ketika kita mempelajari kesehatan mental, kita bisa tahu seberapa penting kesehatan mental untuk kita dan juga kita bisa tahu faktor-faktor penyebabnya. Jadi mungkin kita bisa menganalisis awal gitu ya, deteksi dini lah gitu. Kita bisa tahu deteksi dini dari gangguan mental itu apa. Kemudian yang kedua nih, memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya, ada yang tahu? Pendekatan emosional bisa nggak? Bisa. Di situ apa Bu? Ibu. Pendekatan individu, pendekatan kelompok. Benar. Belum. Di sini ada yang tahu pendekatan apa aja? Mungkin pendekatan individu ya Bro. Betul sekali. Dalam proses konseling juga ya, itu ada gitu, pendekatan individu, pendekatan kelompok. Benar sekali.
Yang ketiga nih, tujuan yang ketiga, memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental, khususnya untuk kita dan umumnya untuk masyarakat luas. Nah, jadi ketika kita mempelajari kesehatan mental, kita bisa tahu nih dasar-dasar atau upaya peningkatan gitu, upaya peningkatan kesehatan mental apa aja yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental kita gitu. Ada yang tahu gak nih apa aja upayanya? Mungkin dengan self reward gitu Bu, Nah, memberi bisa, penghargaan bisa. pada diri sendiri. Ada lagi? Mungkin dengan healing di tengah-tengah sibuknya kerja gitu Bu. Betul, healing. Ada lagi? Mungkin dengan adanya kumpulan seperti pada hari ini itu kan mungkin lebih ke ini ya, mengurangi rasa stres itu sendiri. Betul, bertemu dengan orang tersayang atau teman-teman. Benar. Nah, selanjutnya yang keempat nih, memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental di masyarakat. Nah, jadi ketika kita tahu pentingnya kesehatan mental, kita bisa mendukung gitu atau memanfaatkan berbagai sumber daya dalam penanganan kesehatan mental di masyarakat. Jadi apabila kita menemukan kasus kesehatan mental di masyarakat, kita bisa tahu gitu tuh apa yang harus kita lakukan untuk seseorang yang tidak sehat mental ini gitu. Yang kelima nih, meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat. Jadi karena kita tahu pentingnya kesehatan mental, kemudian cara meningkatkannya seperti apa, mencegahnya seperti apa, kita juga bisa membantu masyarakat untuk sama-sama hayuk kita jaga kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya nih, sasaran utama kesehatan mental. Nah, sasaran utama ini adalah tujuan atau pencapaian yang ingin diraih untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Nah, sasaran ini dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai tantangan hidup dan menjaga kesehatan mental mereka. Yang pertama, untuk mengurangi stres. Jadi ketika mental kita sehat, kita juga tidak stres gitu, dapat mengurangi stres. Karena stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental, betul? Betul. Mungkin di sini karena ada berbagai latar belakang ya, mungkin Kak Angga deh. Dengan jurusan kedokteran gitu ya, pasti ada stres tersendiri Kak Angga. Benar. Betul. Karena kan kita tujuannya itu kan menyelamatkan orang, menyembuhkan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, ya apalagi tanggung jawabnya itu nyawa ya, pasti ada stres setelah itu. Apalagi dengan pelajaran atau materi yang luar biasa ribet gitu, itu menjadi tekanan bagi saya sendiri mempelajarinya. Nah, itu kasus real ya dari stres. Yang kedua nih, meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, gimana sih agar emosional kita sejahtera gitu tuh? Nah, di sini saya ada contoh dengan cara kita memiliki hubungan yang baik dengan teman, kemudian juga mencari support sistem terbaik untuk kita. Mungkin dengan kita punya pacar gitu ya, atau punya keluarga yang mendukung kita gitu. Itu bisa meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, menetapkan tujuan yang realistis dan merayakan pencapaian kecil untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri. Nah, seperti yang sudah dikatakan Kak April tadi, siapa sih yang ngomong self reward? Seperti yang dikatakan Kak Angga tadi, self reward ya. Nah, self reward juga itu penting ya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, karena ketika kita sudah mencapai sesuatu gitu, kita bisa
self reward untuk diri kita gitu tuh, agar kedepannya kita bisa lebih percaya diri lagi. Oh mungkin kedepannya kita bisa lebih mencapai sesuatu lebih dari ini gitu tuh, lebih percaya diri. Nah yang keempat, untuk meningkatkan kualitas tidur, menciptakan rutinitas tidur yang sehat dan mengatasi masalah tidur yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, ketika kita sadar akan kesehatan mental ini, kita juga harus bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Kualitas tidur yang baik, minimal berapa jam? 8,5 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam ya. Di sini, wah mungkin Kak Firman, Kak Angga mungkin suka bergadang ya. Iya. Nah itu nggak baik. Dari sekarang dikurangi ya kayak demi kesehatan mental kakak-kakak semua. Yang kelima, mengembangkan keterampilan coping. Belajar teknik-teknik coping yang efektif untuk menghadapi tantangan dan tekanan hidup sehari-hari. Mengembangkan keterampilan coping, belajar teknik-teknik coping. Nah, bisa ketika kita mengalami stres, gitu ya, banyak pikiran, kita bisa melakukan journaling teman-teman untuk mengelola stres itu. Kita bisa tulis tuh apa yang bikin kita stres, kemudian apa yang bikin kita naikin mood lagi gitu, dengan teknik journaling. Saya sangat menganjurkan journaling ya untuk teman-teman semua gitu. Gambar. Ya menggambar, betul. Kenapa? Ada kamu. Itu sangat bertolak belakang ya Kak ya. Yang keenam, mengurangi gejala gangguan mental. Mendapatkan perawatan yang tepat seperti terapi atau pengobatan untuk mengatasi gejala gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Nah, ketika kita sudah sadar akan kesehatan mental, kita bisa mengurangi gejala gangguan mental itu dengan apa? Dengan selalu berpikir positif, dengan produktif, kualitas tidur yang baik, gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan koneksi sosial dengan cara mengembangkan dan mempertahankan hubungan sosial yang positif untuk mendapatkan dukungan emosional dan merasa lebih terhubung dengan orang lain. Singkatnya adalah dengan memperluas relasi ya, memperluas relasi, banyakin temen gitu tuh, agar lebih produktif juga. Sampai sini paham ya sasaran utama kesehatan mental. Selanjutnya nih ada pihak yang dilibatkan dalam kesehatan mental. Nah, teman-teman pasti tahu kalau kesehatan mental mungkin hanya psikolog gitu ya. Selain psikolog, menurut teman-teman apa lagi? Ada guru BK. Guru BK, psikiater, keluarga. Nah, benar sekali apa yang dikatakan teman-teman bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam kesehatan mental itu ada banyak ya di sini. Yang pertama ada psikolog. Psikolog ini adalah seorang profesional yang dilatih untuk memberikan konseling dan terapi bagi individu dengan masalah kesehatan mental. Nah, yang kedua ada psikiater. Psikiater ini seorang dokter yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan pengobatan gangguan mental termasuk melalui obat-obatan. Nah, jadi ketika kita menemukan kasus kesehatan mental yang mungkin sangat parah ya, yang sangat parah, selain melakukan pengobatan ke psikolog juga melakukan pengobatan ke psikiater untuk mendapatkan obat-obatan. Yang ketiga ada terapi konselor, spesialis yang memberikan dukungan melalui sesi terapi konseling untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah emosional dan psikologis. Nah, yang keempat nih, pekerja sosial, profesional yang membantu individu dan keluarga mengatasi tantangan sosial dan memberikan dukungan dalam kesejahteraan mental dan emosional. Yang kelima ada guru dan tenaga pendidik. Mereka yang memberikan dukungan awal dan membantu mengidentifikasi masalah mental pada siswa. Jadi kalau di lingkup sekolah,
deteksi-deteksi dini itu datang dari guru dan tenaga pendidik, terutama guru BK ya, yang membantu mengatasi itu. Yang keenam ada komunitas dan kelompok. Kelompok yang terdiri dari individu yang mengalami masalah serupa dan memberikan dukungan serta solidaritas. Nah, biasanya teman-teman pernah mendapati komunitas yang ada komunitas kayak Kespametik, lebih ke apa sih, kesehatan mental gitu ya? Ada komunitas lewat chat. Ya, seperti komunitas yang mendukung kesehatan mental gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada keluarga dan teman, seperti yang dikatakan sama Kak April tadi, bahwa keluarga juga punya peran yang sangat penting dalam kesehatan mental ini gitu. Orang terdekat yang seringkali menjadi sumber dukungan emosional dan moral bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, selanjutnya ada lembaga kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan mental. Selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, ada konsep yang salah mengenai kesehatan mental. Teman-teman tahu gak apa aja sih konsep yang salah mengenai kesehatan mental? Konsep yang salah, nggak tahu. Nah, jadi konsep yang salah mengenai kesehatan mental ini adalah kita dapati mungkin di kampung atau di kampung gitu ya. Nah, orang-orang di kampung ini atau mereka yang belum begitu aware mengenai kesehatan mental menganggap bahwa orang-orang yang stres atau gila itu harus dikurung gitu, karena malu. Kemudian juga disangkut pautkan dengan hal-hal mistis orang yang punya gangguan mental itu. Nah, itu konsep yang salah. Kemudian juga didapati di sini di rumah sakit yang itu tuh apa sih buat orang-orang gila tuh? RSD. Iya, RSD ya Allah. Itu kan Mas Bomi kerja di situ. Dokter situ. ini kan pelayannya Pasien. ya. Nah, banyak sekali. Nah, jadi orang-orang yang tidak aware dengan kesehatan mental ini menganggap bahwa mereka yang mengalami kesehatan mental adalah orang-orang yang berbahaya. Nah, penderita gangguan kesehatan mental sering mendapatkan perlakuan yang buruk, teman-teman. Bisa dilihat di kampung-kampung kalau orang yang gila gitu ya, pasti banyak yang kayak dilempari gitu ya, diperlakukan nggak baik, kemudian juga oleh keluarganya dikurung, dirantai gitu. Bukannya dilarikan ke rumah sakit jiwa gitu ya, ditangani Dipasung. kesehatan mentalnya, itu mau Mana? itu malah dipasung gitu ya, karena kurangnya pemahaman gitu. Tidak aware dengan kesehatan mental. Nah, menurut teman-teman, kita diskusi aja deh, apa sih tanggapan teman-teman mengenai orang-orang yang sakit mental yang ada di kampung gitu, yang mendapatkan perlakuan tidak baik? Menurut saya karena kurangnya sosialisasi ya, apakah dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu mereka menganggap bahwasannya karena anaknya membahayakan. Kondisi mental kan biasanya membahayakan orang, entah itu suka memukul orang, suka melempar batu, kan biasanya terjadi. Nah, untuk penanganan mereka orang tua, karena tidak adanya sosialisasi dari orang yang berpengetahuan, oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwasanya ini tindakan yang benar karena tidak mengganggu orang lain. Maka oleh karena itu perlu adanya
sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat kan, tentang sebenarnya bagaimana perilaku yang harus kita lakukan terhadap orang yang orang yang mengidap penyakit mental ini. Menurut saya itu sangat salah, karena di samping di sisi lain mereka terkena penyakit, di sisi lain mereka diganggu oleh hak-hak mereka gitu, melanggar HAM juga kan, memasung orang, mengurung orang. Jadi ada 2 pasal yang mungkin akan terjerat gitu, pada orang tuanya. Itu aja sih. Iya boleh Kak. Jadi aku juga setuju sama Kak Angga. Jadi masyarakat itu emang perlu banyaknya sosialisasi dan mengetahui tentang pentingnya kesehatan mental. Jangankan orang gila, orang yang mungkin normal aja, yang misalnya dia datang ke psikiater. Orang yang datang ke psikiater kan maksudnya orang normal gitu ya, cuman dia orang yang lebih aware sama kesehatan mentalnya. Tapi orang awam itu beranggapan orang yang datang ke psikiater itu orang gila gitu kan, sehingga banyak orang yang mau datang ke psikiater itu malu gitu, terus kayak jadinya nutup-nutupin tentang kesehatan mental mereka gitu. Jadi emang perlu banget sih untuk masyarakat itu lebih aware dan lebih mengetahui tentang kesehatan mental tersebut. Ada lagi? Oke, iya Kak. Ini juga nambahin dari Kak Angga sama Kak Afril ya. Sebenarnya kalau yang buat masalah kesehatan mental sebenarnya nggak cuma di kampung. Mungkin sebenarnya kalau tentang kesehatan mental itu masih sedang tabu di masyarakat besar negara ini. Makanya kayaknya banyak juga kalau misalkan orang tua di perkotaan atau yang masih kurang aware gitu, karena merasa tabu, mikirnya kamu ngapain sih ke psikolog segala gini-gini, padahal kan kita konsultasi ke orang yang tepat daripada kita konsultasi ke orang yang salah, malah jadi makin parah gitu. Nanti dianggapnya biasanya kalau kata tabu gitu mikirnya kamu sih jauh dari Tuhan, jadi kamu nggak tenang jiwanya. Padahal mau kita deket pun kalau misalkan emang ada fasenya tertentu yang kita nggak bisa tahan sendiri gitu, dan emang perlu diluapin selain ke yang Maha Kuasa, kita butuh temen yang bisa merespon gitu. Terus juga kayaknya sebenarnya karena ini tuh meratanya kurang edukasi, kira jadinya kesehatan mental mah kamu aja kali yang buat atau sugesti sendiri. Sebenarnya masalahnya kayaknya dari situ. Terus juga banyak provokasi di sini tuh. Awalnya nggak masalah jadi karena ada banyak provokasi ya gitulah. Emang benernya sebelum mengambil langkah selanjutnya emang secara meluas gitu dari pemerintah juga harus menjelaskan gitu dari pihak-pihak yang memang lebih berwenang tentang kesehatan mental warganya gitu. Sekarang aja untungnya baru muncul beberapa pelajaran gitu tentang yang menggaungkan tentang kesehatan mental, sebelumnya kan nggak ada gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit emang harus diajarkan dari kecil, dan juga orang tua juga perlu diajarin pakai bahasa mereka sendiri gitu supaya nggak kolot sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana sih cara kita memecah stigma masyarakat gitu? Memecah stigma masyarakat agar lebih aware gitu dengan kesehatan mental. Yaitu memberi pemahaman, tentang pentingnya gitu kesehatan mental. Soalnya kesehatan mental ini bukan hanya tentang hamba dan Tuhan, tetapi dengan sosial juga kan kita harus menunjukkan harus memiliki kasih sayang, kan ruang lingkup kita juga masyarakat. Pasti ada hambatan-hambatan atau penilaian orang yang kurang kita terima gitu. Nah, selain itu kita sebagai anak muda nih, teman-teman, kita apa sih gitu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental itu gitu? Dari hal kecilnya hal kecil yang mungkin mudah dilakukan itu mendengarkan teman cerita ketika mereka menghadapi masalah. Kadang orang-orang yang
kurang, ya orang-orang yang mengalami gangguan, mulai muncul gangguan seperti itu kan karena tidak ada yang bisa diajak bicara. Mungkin kita menganggap remeh cerita-cerita orang. Sebenarnya ketika seseorang bercerita itu menjadi obat mereka juga. Kadang obat itu tidak harus berbentuk obat, tidak harus berbentuk obat. Obat juga bisa berbentuk cerita atau pengungkapan emosional. Ada lagi? Saya juga mungkin lebih ke agar kita kan anak milenial gitu ya, gadget. Kita itu harus lebih aware ke kesehatan mental itu sendiri. Kita juga harus lebih rajin sering untuk memposting tentang kesehatan mental itu sendiri, agar mereka yang tabu akan kesehatan mental ini lebih terbuka gitu, betapa pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Seperti itu. Betul sekali ya. Mungkin karena waktunya udah itu lama ya. Iya. Ada lagi kan nih dari teman-teman sebelum ditutup? Cukup kok. Nah, oke, kalau statement dari aku mungkin untuk kita yang di sini yang tahu dan aware mengenai kesehatan mental, kita bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Dengan menjadi orang tua yang tahu akan pentingnya kesehatan mental dan kelak bisa mengajarkan ke anak-anak kita gitu, bahwa kesehatan mental itu penting gitu ya teman-teman ya. Nah baik, sampai sini pertemuan kita ya. Aduh, emosi. Ya, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.